Oke, kita mulai ya. Kalian pasti sering banget kan dengar kata pembangunan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebenarnya apa sih artinya kata itu buat kita semua? Coba deh kita mulai dari pertanyaan yang gede dulu nih. Pernah nggak sih kalian mikir, kalau sebuah negara itu kaya raya, banyak uangnya, apa itu otomatis berarti semua warganya hidup enak dan bahagia? Yuk kita coba dalemin bareng-bareng. Jadi gini, selama ini kemajuan sebuah negara tuh seringnya diukur dari duit ya, dari ekonominya atau yang biasa disebut PDB. Kelihatannya sih oke di atas kertas, tapi cara ukur kayak gini tuh bisa nutupin masalah-masalah gede. Misalnya, ketimpangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin, atau kerusakan lingkungan yang sering banget diabaikan. Nah, dari situ kita jadi tahu kan kalau ternyata uang itu bukan satu-satunya jawaban. Terus pertanyaannya, kalau bukan cuma soal uang, gimana dong cara kita ngukur kemajuan sebuah negara? Disinilah kita butuh sebuah cara pandang yang baru, yang lebih adil. Oke, kenalan yuk sama yang namanya Indeks Pembangunan Manusia, atau disingkat IPM. Coba deh bayangin ini tuh kayak rapor buat sebuah negara. Tapi beda, rapor ini nggak cuma ngelihat nilai ekonomi doang. Justru, rapor IPM ini ngasih kita gambaran lengkap soal gimana sih kondisi warganya di kehidupan nyata. Terus, apa aja sih mata pelajaran yang ada di rapor negara ini? Simpelnya, IPM itu fokus ke 3 hal paling penting dalam hidup kita sebagai manusia. Nah, ini dia 3 nilai utamanya. Pertama, kesehatan. Intinya, apakah orang-orang di negara itu bisa hidup panjang dan sehat? Kedua, pendidikan. Ini soal akses ke ilmu pengetahuan. Apakah warganya punya kesempatan buat sekolah dan jadi pinter? Dan yang ketiga, kehidupan yang layak. Gampangnya, apakah pendapatan mereka cukup buat hidup dengan nyaman? 3 hal ini nih yang jadi intinya. Oke, jadi kita udah tahu nih 3 mata pelajaran utamanya. Tapi, terus kenapa? Apa artinya semua ini buat kita? Soalnya penting banget buat diingat. Pembangunan itu bukan cuma soal gedung tinggi atau pabrik baru. Pembangunan yang sesungguhnya itu adalah soal perubahan yang benar-benar kita rasain sehari-hari. Artinya apa? Artinya kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat. Artinya kita bisa dapat pendidikan yang bagus buat masa depan. Dan yang paling penting, kita punya kebebasan dan kesempatan buat ngejar cita-cita kita. Nah, ini dia pergeserannya. Dari yang tadinya cuma ngitungin duit, sekarang jadi fokus buat majuin manusianya. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya sederhana banget. Tujuan utama pembangunan itu ya buat membangun manusianya. Karena negara yang hebat itu nggak dibangun cuma dari beton dan baja, tapi dari warganya yang sehat, pintar, dan punya kesempatan. Jadi, pesannya jelas banget ya. Kalau kita mau negara kita jadi negara maju, yang harus dibangun pertama kali itu bukan jalan tol atau gedung-gedung pencakar langit. Yang paling pertama harus dibangun adalah kita semua.